Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara sekalian, sahabatku, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini kita membicarakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang ada di tengah-tengah manusia. Hidup kalian itu selalu amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Nah, ini firman Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sejarah mencatat bahwa ayat ini sudah diterapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Bahwa dia bisa membuktikan umat yang terbaik dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam bidang SDM, berarti pendidikannya itu betul-betul mantap, ya. Unggul, mereka unggul. Nggak bisa orang lain melawan mereka. Di bidang politik, kekuasaan di tangan mereka. Di bidang ekonomi, mereka menguasai. Dan lain sebagainya. Jadi, kalau Allah mengatakan kalian sebaik-baik umat, Muhammad SAW dan sahabatnya sudah membuktikan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa Al-Quran yang sama berada di tangan kita? Yang dibaca Muhammad SAW, yang dibaca oleh sahabat, itu juga yang kita baca. Tetapi kenapa hari ini kita tidak unggul? Kuncinya menurut saya adalah, di dalam ayat itu ada kata khaira ummah. Ada khaira ummah. Nah, kata khair ini, kuntum khaira ummatin. Mari kita lihat. Dalam hadis Nabi dijelaskan, apabila Allah menghendaki seseorang itu baik, apabila Allah menghendaki seseorang itu baik, yufaqihuhu fiddin, kata Nabi. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah dia baik, bi khairan yufaqihu fiddin, Allah pakihkan dia tentang agamanya. Jadi persoalannya hari ini, kenapa umat Islam ini tidak unggul? Karena dia tidak fakih tentang agamanya. Gitu, itu kuncinya. Ya. Nah, setelah dia fakih dalam agamanya, baru dia amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Baru dia mengerti nanti tentang iman. Gitu. Tapi hari ini coba kita lihat. Berapa persen umat Islam atau yang berKTP Islam yang fakih tentang agamanya? Ingat, kata fakih pada awalnya bukan seperti sekarang kita mengerti tentang fikih. Fikih, kalau sekarang fikih kan ibadah, muamalah, ya. Teologi dianggap tidak fikih, kan? Politik tidak dianggap fikih. Padahal pada awalnya fikih itu adalah seluruh disiplin ilmu yang kita katakan sekarang. Nah, hari ini umat Islam tidak ngerti. Coba tanya, berapa banyaknya profesor doktor sekarang, ya, yang mengajar tentang politik Islam, tentang politik. Ngerti tidak dia politik Islam? Banyak tidak mengerti. Dia profesor, doktor di bidang ilmu politik, tapi nggak ngerti politik Islam. Berapa banyaknya sekarang orang yang profesor, doktor mengajar tentang ekonomi, tapi dia nggak ngerti ekonomi Islam itu kayak apa. Yang menyedihkan lagi coba, yang menyedihkan lagi apa? Ada yang disiplinnya tentang politik Islam, tapi nggak bisa menerapkan dalam hidup dan kehidupan. Ada yang dia disiplin ilmunya ekonomi Islam, tapi tidak tercermin dalam hidup dan kehidupannya. Kenapa? Karena dia asik bermain di kampus, di sekolah, tapi tidak ada di lapangan. Ya, tidak ada di lapangan. Nah, lain dengan sahabat. Sahabat mengerti betul tentang ekonomi Islam, tapi dia bermain di lapangan. Contoh, Abdurrahman bin Auf.
Utsman bin Affan ngerti tentang ekonomi Islam, ngerti dari Al-Quran dan hadis. Dia pemain di lapangan, akhirnya apa? Bisa membuat ekonomi umat Islam itu mengalahkan ekonomi yang tadinya di Madinah dipegang oleh orang Yahudi. Ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjuk Nabi sebagai ketua pasar, dia mendirikan pasar. Beda, pisah dengan pasar Yahudi. Akhirnya menjadilah ekonomi di tangan umat Islam, akhirnya banyak yang bisa dibuat oleh umat Islam. Begitu juga politik, ngerti mereka. Muhammad SAW yang paling mengerti, dia pegang kekuasaan di Madinah. Setelah itu Abu Bakar mengerti, dia pegang kekuasaan. Setelah itu Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Sekian ratus tahun kekuasaan di tangan umat Islam. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang politik Islam dan mereka bermain di lapangan. Mereka memegang kekuasaan. Akhirnya apa? Banyak yang bisa dibuat hal-hal yang bersifat Islami. Tapi hari ini coba, kalau kita membaca ayat kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Itu di Al-Quran. Tapi kalau kita lihat realitasnya dalam kehidupan, coba tengok orang yang berKTP Islam. Apakah dia sudah menjadi khaira umat? Belum. Kita jangan bohong. Belum. Karena itu mari kita hayati. Sekarang kita jangan sibuk dengan hanya memperdebatkan ilmu itu saja. Ya. Makanya saya selalu bilang kepada sahabat-sahabat, bagaimana caranya kita sekarang membuat jamaah ini cerdas? Maksudnya apa? Dia tidak lagi bicara ya, soal basmalah, kunut, sehingga menjadi kita mundur. Tapi mari kita bicarakan proyek besar. Ekonomi Islam, politik Islam, pendidikan Islam. Kenapa? Karena ketiga ini apabila dikuasai oleh orang secara sinergi, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai politik, ekonomi, dan pendidikan secara sinergi, dia menguasai dunia. Barangkali ini sahabat, mudah-mudahan ada gunanya bagi kita sebagai renungan. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bahwa kita khairu ummah nanti dalam hidup dan kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya bertanya Ustaz. Boleh? Tentang politik. Kan ada fikih asyasah. Betul. Ya? Betul. Nah sekarang penerapannya betul kata Ustaz tadi. Penerapannya itu yang kurang. Ya, betul. Banyak teori di kampus. Iya. Tapi turun ke masyarakat. Di lapangan. Apalagi negara. Iya. Itu sangat susah sekali. Nah Iya. sekarang ada politik dumping dari negeri Cina. Politiknya itu untuk menguasai suatu bangsa, pertama dia kuasai tanah dulu sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Sampai 70% Betul. dikuasai oleh 2%. Iya. Yang kedua kuasai media, Iya. komunikasi. Yang ketiga kuasai perbankan. Betul. Nah itu kan asyasa juga. Kalau kita lihat Nabi Muhammad ke Madinah itu kan dia kuasai pasar dulu. Betul. Ketika dia baru hijrah kan. Politik juga. Nah, tolong Ustaz, ini bagaimana kalau Ya. politik Rasulullah? Jadi begini, Ya. tiga sistem ini. Ini lanjut. Tiga sistem ini itu bisa dibaca dalam surat Baqarah ayat 30 sampai 39. Ya. Nah. Ada tiga hal dibicarakan Allah di surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini berarti masalah politik, kekuasaan. Yang kedua Allah bicara masalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Yang ketiga Allah bicara ekonomi. Uskun anta wa zawjuk wa kula minha ragadan. Dan seterusnya. Engkau diam di sini dan makan apa yang kau mau ambil. Ya. Nah ini ekonomi. Ya, ekonomi. Jadi kalau begitu tiga hal ini dalam surat Baqarah itu kalau kita tengok perjalanan Nabi, subhanallah, tidak menyimpang. Saya memandang, maaf, ini periode Mekah sampai ke Madinah, ini tetap periode pembentukan SDM yang terintegral, garis bawahi. Jadi sistem pendidikan Islam itu integral, bukan dikotomi. Dia integral, bukan dikotomi. Itu dari Mekah sampai Madinah. Ketika 13 tahun di Mekah, Nabi membentuk SDM para sahabat yang jumlahnya belum banyak. Tapi ingat, ada hadis Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu banyak harta, tapi kaya itu kaya diri. Maaf, kaya diri di sini saya memahaminya adalah SDM. Jadi kalau disuruh pilih kepada kita SDM atau SDA, maka Nabi sudah mengatakan Anda pilih SDM. Siapa yang menguasai SDM, dia akan menguasai SDA. Jadi Nabi dan sahabatnya SDM-nya unggul. Ya, unggul.
Nah, uji coba dari SDM yang unggul ini itulah di Madinah. Maka coba tengok, sampai di Madinah Nabi kemudian memegang syarat yang berikutnya, yaitu politik kekuasaan. Syarat yang ketiga, ekonomi dipegang. Maka Nabi juga dengan sahabatnya memegang ekonomi. Maka Nabi mendirikan pasar di Madinah, tidak mau bergabung dengan Yahudi. Ya. Karena sistem Yahudi waktu itu sistem ribawi, Betul. sistem syaitani. Maka Nabi ingin menunjukkan ini sistem Islami. Ya. Maka didirikanlah pasar. Akhirnya ketiga hal ini dikuasai oleh Nabi. Maka terbentuklah peradaban yang indah di Madinah. Disebutlah Madinah, artinya kota. Dalam kajian sosiologi, masyarakat kota adalah masyarakat modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Kadang-kadang kalau nampak orang kilo.